Halo halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jaga kesehatannya terus ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan petualangan Tan Sanjang di alam baka dan berhasil keluarnya Xiao Yu beserta kawan-kawannya dari tungku pembakaran. Untuk yang belum nonton, tonton episode sebelumnya dulu ya. Oh ya, terima kasih banyak juga untuk kalian karena sudah menonton di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian dulu ya. Pada kali ini diceritakan saat sebelum Xiao Yu, Bailong, dan Yihu berhasil keluar. Di sana terlihat Xiao Yu kaget ternyata batu kecil itu adalah salah satu prajurit batu. Dan dia menanyakan apakah prajurit batu itu dulunya sekecil itu semua. Namun batu kecil itu mengelaknya dengan mengatakan dia berbeda dengan para kepala batu itu. Karena mereka yang di luar adalah penjahat yang terkenal kejam dengan perbuatannya. Dia juga sangat marah setelah melihat perlakuannya kepada Xiao Yu. Batu kecil itu pun lalu menanyakan, apakah mereka benar kenal dengan Tan Sanjang? Karena bertahun-tahun yang lalu dia pernah bertemu dengan Tan Sanjang. Dan saat ini dia ingin bertanya kepada Tan Sanjang. Bacil atau batu kecil itu lalu bertanya di mana Tan Sanjang. Xiao Yu pun menjawab, tidak tahu. Dan batu itu meminta maaf karena membawa niat pribadinya saat ini. Dan dia berjanji akan menyelamatkan mereka dengan kekuatannya jika mau mengatur pertemuan batu kecil dengan Tan Sanjang. Xiao Yu pun berkata dia akan berusaha membantunya. Tetapi dia tidak bisa menjanjikan itu semua. Karena dia pun tidak tahu Tan Sanjang di mana dan apakah masih hidup. Batu itu pun lalu berterima kasih dan batu itu pun langsung terbang ke penutup tungku yang ada di atas. Sesampainya di atas, dia langsung membuka kunci dari penutup itu dan mereka pun berhasil keluar. Mereka pun senang karena bisa keluar dari tungku itu. Lalu Yihu pun berkata kalau saat ini bukan waktunya untuk senang karena para batu itu masih menunggu mereka. Gubernur itu bertanya bagaimana mereka bisa keluar dari tungku suci itu. Karena baginya itu mustahil. Lalu sang batu kecil yang berada di tanduk Xiao Yu pun menjawab dengan mengatakan dialah yang menyelamatkannya. Ternyata namanya adalah prajurit nomor 933. Dan saat gubernur itu bertanya kenapa dia mengkhianati pasukan batu, batu itu pun menjawab semua itu karena dia dianggap prajurit gagal. Karena bertubuh kecil dan tidak dianggap oleh yang lain. Ternyata dendam itu muncul sejak dia dulu disucikan di tungku api itu. Dulunya dia adalah seorang manusia kecil yang hidup di dalam gua di hutan dengan damai. Namun di malam yang mengerikan dengan kejamnya mereka malah membakarnya dan memaksa jiwanya masuk ke dalam batu menjadi manusia batu. Sejak saat itu dia berpikir kenapa mereka tega melakukan itu kepadanya. Sampai dia tersadar ternyata ada orang di dunia ini yang tega melihat orang lain menderita. Batu itu juga berkata karena dia sudah merasakan siksaan itu, jadi dia tidak mau Xiao Yu, Bailong, dan Yihu merasakannya. Baginya mereka juga bukan penyelamat masyarakat, tapi hanya pendendam yang hidupnya tidak beruntung lalu menyeret orang lain bersamanya. Mereka mengaku dirinya benar, namun hal yang dilakukannya sangat tercela. Para manusia batu itu pun marah dan tidak terima dengan perkataan batu kecil itu dan mengincarnya agar dia bisa dihukum. Gubernur juga mengamuk dan sangat marah. Dia berkata mereka telah meninggalkan tubuh aslinya untuk kebajikan dengan penuh tekad dan dia tidak akan bisa memahami pengorbanan para manusia batu itu. Lalu prajurit itu pun melempar semua tombaknya. Yihu pun berkata, "Hai batu kurang ajar, yang harusnya marah itu adalah aku." Lalu pertempuran pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Yihu pun berteriak dialah sang raja hutan. Tapi dengan beraninya mereka membakarnya hidup-hidup. Dan Yihu pun berkata akan membalas mereka 10 kali lebih barbar.
Bailang pun berteriak mereka harus punya rencana agar bisa lepas dari formasi manusia batu. Karena kalau sampai tertimpa, sungguh mustahil untuk bangun lagi. Yehu pun tiba-tiba terpikirkan bagaimana dia harus menjadi baik. Tetapi keuntungan jika dia menjadi baik, dia tidak akan kelaparan lagi. Lalu Yehu memutuskan untuk menjalaninya saja dulu. Lalu dengan kekuatan cakarnya, dia menyerang semua manusia batu hingga memutuskan tangan dan kakinya. Wah, sadis nih. Ternyata kelemahan pasukan batu adalah pada kaki mereka. Karena setelah kehilangan kakinya, mereka tidak lagi menopang berat badan mereka. Langkah Yehu pun diikuti oleh Bailong dan Xiaoyu. Tapi sayangnya mereka dihadang oleh pimpinan manusia batu. Gubernur batu itu pun marah karena mereka menolak ajakan kebajikan. Dia pun berkata dia sendirilah yang akan membunuh mereka. Lalu batu itu pun bergelinding menyerang mereka bertiga. Dia pun bilang kalau dia adalah manusia batu pertama dan mereka tidak tahu seberapa besar kekuatannya. Dia pun memutuskan akan mengeksekusi mereka bertiga secara sendirian. Lalu Shin pun kembali ke alam baka saat Tan Sanzang mengamuk. Tan Sanzang terus memukuli Aosu sehingga Aosu tidak memiliki pilihan lain selain melawannya. Dia pun berkata kalau dia akan membunuh Tan Sanzang dengan kekuatannya. Dengan cepat, Aosu pun mengeluarkan kekuatan petir merahnya. Namun sayangnya serangan itu tidak mempan dan membuat Tan Sanzang semakin marah. Tan Sanzang pun memukul Aosu lagi sampai terjatuh ke tanah. Aosu pun kembali menyerangnya dengan kekuatan petirnya. Namun tetap saja serangannya itu sia-sia dan hanya membuat Aosu terus dipukuli Tan Sanzang. Tan Sanzang pun mengatakan dia akan membunuhnya dan Aosu pun mengatakan kalau dia memang ingin mati, jadi teruslah memukulinya. Lalu tiba-tiba Tan Sanzang pun berhenti dan bicara kalau dia tidak menyangka kalau dia sudah lepas kendali. Dia sudah membangkitkan iblis di dalam dirinya dan memandang Aosu sebagai aura jahat dan memandang Aosu sebagai arwah jahat. Aosu pun heran dan bertanya, apakah Tan Sanzang benar sudah sadar? Tan Sanzang pun menjawab kalau takdir itu ditentukan oleh niat. Dia sebenarnya ingin mencapai sesuatu, tapi sepertinya akhir sudah dekat dengannya. Aosu pun lalu mengingatkan perkataan Tan Sanzang sendiri, yaitu dia berkata kalau tidak boleh menyerah. Namun menurut Tan Sanzang, walaupun dia terus berjuang, sayangnya perjuangan itu tidak akan ada artinya. Dia pun memuji komposisi tubuh naga Aosu yang bisa menahan pembusukan. Dan dia memintanya untuk cepat pergi, untuk mencari jalan ke alam manusia, sebelum dia kehilangan kendali lagi. Aosu pun berkata, apa Tan Sanzang mempermainkannya? Karena tadi dia menyemangati Aosu yang ingin mati. Namun saat ini anehnya dia malah menyuruh Aosu untuk meninggalkannya. Belum ngopi kayak ini Tan Sanzang ini labil. Aosu pun mengajak Tan Sanzang untuk pergi bersamanya. Karena dia tidak akan bisa mencari jalan tanpanya. Tan Sanzang pun tertawa dan berkata, hahaha, kau menyemangatiku, menarik sekali. Tan Sanzang pun berkata, bukannya Aosu senang tanpa ada Tan Sanzang. Karena dia bisa bebas, yang sebelumnya dia sangat terikat dengan Tan Sanzang. Dia pun melanjutkan perkataannya kalau sebenarnya dia juga tidak mau menyerah. Namun saat ini memang itu yang terbaik. Tan Sanzang pun mencoba menahan akal sehatnya selama mungkin, walau halusinasinya bertambah parah, yang bisa menyebabkan dia tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi. Tiba-tiba, Shao Wuqing pun datang. Wah, penyelamat ini Wuqing. Namun, Tan Sanzang pun menganggapnya itu hanya halusinasinya. Dan dia bingung kenapa harus membayangkan Wuqing bukan wanita seksi. Biksu Tong salah gaul emang nih. Lalu dia berkata ke Aosu kalau dia melihat Wuqing. Tetapi dia yakin Aosu tidak percaya. Karena Aosu tidak akan melihatnya. Sama seperti arwah jahat yang dipukul Tan Sanzang sebelumnya. Lalu Wuqing pun berkata kalau dia benar datang untuk menyelamatkannya. Lalu Wuqing pun memutuskan untuk menghilangkan aura busuk Tan Sanzang dulu. Dengan seketika Tan Sanzang pun tersadar. Dan Wuqing mengatakan, selamat datang kembali guru. Setelahnya chapter ini pun selesai.
Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Tonton video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.